Kalau sampai hari ini adik-adik mau ibadah online di rumah bersama orang tua. Ya, untuk orang tua kami mengucapkan terima kasih banyak karena sudah menemani adik-adik kami untuk ibadah online. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau saat teduh dulu ya adik-adik. Kita meminta sama Tuhan kalau Tuhan akan memberkati kita dan menemani kita di ibadah online ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduhnya dimulai. Sudah meminta sama Tuhan untuk ditemani hari ini ibadahnya ya. Yuk, siapa yang masih bersuka cita dalam ibadah online-nya? Ayo, kakak Ika bersuka cita? Masih dong, Mbak. Kakak Bonita? Bersuka cita. Wah iya, kakak Ali juga bersuka cita. Yuk, sebelum kita menyambung, kita bernyanyi, mari kita bersukaria. Bang Suryadi, musiknya dong. Mukanya senyum ya adik-adik. Kalau bersuka cita itu selalu tersenyum, gak boleh sedih. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kami mau masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Ya Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Amin. Ya, kita mau bernyanyi lagi adik-adik. Masih bangkit berdiri, kita mau mendengarkan hukum Taurat. Tapi sebelum kita mau bernyanyi dulu nih, siapa yang masih cinta sama Tuhan? Kak Ika masih? Kak Bonita juga? Oke, kita mau bernyanyi ya. I say, Bang Suryadi musiknya dong. Yuk Bang Suryadi. Ikutin ya, boleh? I say,
hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang keenam. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Iya, adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau pengampunan dosa, meminta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan menghapuskan dosa-dosa kita dan tidak terhalang berkat-berkatnya untuk kita. Yuk kita bernyanyi yuk. Tuhan mengetuk hatimu. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik ya. Yuk Bang Suryadi. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah minta pengampunan dosa sama Tuhan. Terus kita mau ini nih dengar
dengar firman Tuhan nih, ayat bulanan kita. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu yuk. Firman Tuhan ada di hatiku. Yuk Bang Suryadi. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Jangan diam-diam aja di rumah. Firman Tuhan ada di hatiku. Adanya apa? Ada di langkahku, Ada di hidupku. Ngapain dia? terus bertumbuh, Diapain? terang di jiwaku, Terus habis itu berbuah, apa lagi? berbuah, Sampai besar. berbuah, 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 oh. Epistel atau ayat bulanan untuk kita yaitu yang tertulis di 1 Tesalonik pasal yang kelima ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar akan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Ya, adik-adik, kita mau bernyanyi lagi. Bertambah-tambah dalamnya. Yuk, Bang Suryadi. Masih pakai gerakan ya, nggak boleh enggak. Siap. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Tinggi. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus padaku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus padaku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bukit, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus padaku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Iya, adik-adik, kita mau pengumumannya hari ini ya. Pengumuman yang pertama, jaga kesehatan, minum vitamin yang banyak, makan yang banyak, dan gak boleh keluar-keluar ya adik-adik. Walaupun bosan di rumah, tetap harus di rumah ya. Terus pengumuman yang kedua, siapa yang berulang tahun dari tanggal 30 November sampai tanggal 6 Desember 2020 boleh berdiri di rumah ya. Sudah berdiri? Karena kakak-kakaknya mau mengucapkan selamat ulang tahun, mau bernyanyi buat adik-adik yang ada di rumah. Yuk, Bang Suryadi, kita nyanyi yuk. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari
dengar firman Tuhan dong, Kak. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, siapin dulu nih Alkitabnya sama buku tulisnya. Kalau ada adik-adik yang mau dicatat dari firman hari ini, bisa dicatat. Boleh. Nah, kalau udah semuanya siapin, kita mau berdoa dulu nih, kita siapin hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat kasih rahmat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan Tuhan. Tuhan, katilah kakak Ika dan kakak Ruth yang akan membawakan firman Tuhan, supaya apa yang kakak Ika dan kakak Ruth jelaskan bisa adik-adik terapkan di kehidupannya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Iya, adik-adik, sudah dibuka Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya. Sudah disiapkan Alkitabnya? Kalau sudah, kita buka ya Alkitabnya ya. Dari Matius 21 ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Jadi membacanya seperti ini adik-adik. Nanti kakak Ruth duluan, baru kakak Ika. Nah, adik-adik di rumah, kalau misalkan ada saudaranya atau ada papanya atau ada mamanya, bergantian. Boleh ya adik-adik seperti itu ya? Boleh ya Ina dan Amang ya? Oke, kita baca ya adik-adik ya. Kita mulai ya. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaannya, kamu akan menerimanya." Ya adik-adik, jadi hari ini kita akan bercerita tentang pohon ara yang dikutuk sama Tuhan. Kenapa adik-adik dia dikutuk? Kak Ika tahu kenapa dikutuk? Karena dia tidak berbuah. Oh, tidak berbuah. Kok bisa ya dia tidak berbuah? Padahal Tuhan tuh sudah kasih pupuknya loh kan. Sudah kasih apa lagi? Sudah dikasih air. Terus udah kena sinar matahari ya. oh iya, berarti udah bagus dong sebenarnya. Iya. Harusnya bisa berbuah ya kayak. Tapi kenapa ya tidak berbuah ya? Saya jadi bingung loh Kak. Kenapa Kak dia tidak berbuah? Mungkin dia tidak percaya ke Tuhan. Iya bisa jadi. Jadi gini adik-adik ya. Kalau misalkan ya adik-adik ya, adik-adik itu sudah mau menjadi seperti pohon ara, tidak ada buahnya. Tapi kalau menjadi anak Tuhan Yesus pasti akan menjadi banyak buahnya. Contohnya apa Kak Ika? Kalau anak Tuhan Yesus itu apa? Kalau anak Tuhan Yesus kalau mau berbuah, kita harus rajin beribadah, Iya bagus, rajin beribadah. Apa lagi Kak? selalu berdoa, Iya betul. Apa lagi Kak? baca firman Oh Tuhan. siap. Apa lagi? Dan kalau udah baca, diterapin nih di hidup nyatanya, kayak berbuat baik, Ya. anaknya dibantuin, dijagain adiknya. Terus kalau mau yang lebih tua, ngomongnya dengan sopan. Oh iya. Jadi adik-adik, kalau misalkan Tuhan sudah memberikan adik-adik berkat, Tuhan sudah memberikan adik-adik sukacita, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera, dan kalian juga sudah namanya ibadah, terus bernyanyi, memuji nama Tuhan, berdoa, maka hasilnya akan menjadi baik. Tidak seperti pohon ara Kakak Ika. Kalau pohon ara itu kenapa Kakak? Udah dikasih pupuk nih, terus Iya. disiramin sama Tuhan. Padahal Tuhan saat itu sedang lapar, iya kan? Iya. Coba kalau misalkan Tuhan bilang, anak-anak sekarang minggu, kamu hari ini tidak saya kasih berkat. Wah, sedih nggak? Di banget itu Sedih kan? Iya, seperti pohon ara itu. Sampai Tuhan bilang mengutuk. Kita lihat ya di ayat mana ya? Ayat 19 ya. Kita baca bersama-sama ya. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu,
engkau tidak akan berdua lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Tuh adik-adik, kalau adik-adik tidak rajin berdoa, tidak rajin ke sekolah minggu, tidak rajin memuji nama Tuhan, tidak rajin membaca kitab, akan menjadi kering seperti pohon ara. Tinggal diapain nggak? Dicabut dan dibuang. Tahu nggak? Kalau dibuang itu nggak enak loh adik-adik, apalagi kalau misalnya mamanya dimarah-marah ya kak ya. Contohnya, Ika, coba tolong belikan mama cabai. Terus Ika cuma diem aja, kakak Ika cuma diem aja. Terus mamanya marah nggak? Marah banget kak pastinya. Terus marah banget kan? Iya. Dikasih uang jajan lagi nggak? Enggak, pasti nggak bakal. Iya, pasti nggak akan dikasih uang jajan karena kakak Ika tidak mendengarkan. Iya. Padahal mamanya sudah mau membelikan makanannya, pakaiannya, minumannya, tapi dia masih melawan. Seperti itu juga dengan pohon ara kakak Ika. Padahal Tuhan itu sudah, hai pohon ara, berbuahlah yang baik, berbungalah yang baik. Tapi ternyata apa? Pohon aranya itu Nggak berbuah. nggak berbuah. Akhirnya Tuhan cabut dan dikutuk dan dibuang. Mau nggak adik-adik seperti itu? Nggak mau dong. Nggak mau kan? Nggak mau. Kak Karu juga nggak mau. Kakak Ika mau? Nggak mau. Kak Karu sama kakak Ika nggak mau. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau seperti pohon ara, ya berbuat jahat aja terus. Tidak baik, ya kan? Iya, Jadi kalau- jangan berbuat baik terus kak. Kalau mau jadi pohon ara, akhirnya Iya. kata Tuhan apa? Saya cabut kamu dan saya buang kamu. Tapi kalau menjadi anak Tuhan Yesus, ngapain aja kak? Harus berbuat baik, harus rajin ke gereja, harus berdoa, harus sayang kepada orang tua. Pokoknya harus melakukan kebaikan tiap hari. Iya, melakukan kebaikan adalah tugas utamanya anak Tuhan Yesus. Ya adik-adik, dan menjadikan buah yang baik dalam kehidupannya. Menjadi buah yang baik seperti apa ya? Ya berbuat baik sama temannya. Nurut apa? Dulu kata orang tua, Iya. kata kakak sekolah minggu. Iya, sama kata orang yang lebih tua dari mereka. Sayang saudaranya, sayang kakaknya, sayang semuanya. Itu adalah buah-buah dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Iya, jadi adik-adik kita harus lebih takut akan Tuhan Yesus dan mau berbuah. Berbuahnya yang baik ya, jangan berbuah yang busuk dan buruk. Kalau buruk dan busuk itu aduh, sedih dia bakalan dicabut dan dibuang ya. Jadi adik-adik itu aja ceritanya hari ini tentang pohon ara yang dikutuk dengan Tuhan Yesus. Dan kakak Ika percaya kan? Kalau adik-adik kita di rumah itu menjadi anak-anak yang baik dan akan berbuah yang baik dan yang hebat. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Nya hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan dapat merema dalam hidup kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berbuah yang baik, maka dari itu Tuhan, kami mau rajin sekolah minggu, ibadah online, selalu sayang orang tua, selalu berbuat baik, rajin membaca Alkitab, selalu memuji nama Tuhan dengan senantiasa dan bersukacita dan tidak bersungut-sungut. Jadikanlah kami anak-anak yang selalu berbuat baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terlebih dari itu Tuhan, ampuni kami Tuhan atas kesalahan yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau persembahan. Oh iya, buat orang tua kami dan adik-adik, untuk persembahannya boleh dikasih untuk dititipkan ke Parhalado atau Sintua Lingkungan atau ke kakak sekolah minggunya. Ya, yuk. Tapi kita mau bernyanyi dulu. Mintalah, mintalah. Tahu ya adik-adik lagunya ya? Yuk, Bang Suryadi kita nyanyi yuk. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, 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 maka engkau akan
persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.